teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami datang dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan hidup yang dapat kami peroleh hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengar dan juga membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, dan juga merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Hendaklah Engkau mengirim Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk ada di sekitar kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat kami terapkan di kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, bukalah hati kami, agar setiap firman yang kami dengarkan, yang kami baca dapat menguatkan dan mengubah hidup kami. Kami serahkan seluruh perenungan ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertemakan hidup yang berbuah dalam kasih-Nya. Dan ayat yang melatar belakangi tema tersebut adalah Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyikan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita perhatikan lebih lanjut atau kita kulik lebih lanjut dari Yohanes 15 ayat 5 sebelumnya, ada kata-kata Yesus yang memang terasa sangat pribadi, yaitu, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus memang tidak memakai perumpamaan yang rumit untuk umatnya. Dia memakai gambaran yang memang terasa sangat sederhana dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Contohnya seperti ranting tidak bisa hidup tanpa batang dan banyak lagi. Kalau ranting putus dari batangnya, awalnya memang masih terlihat hijau atau segar. Tetapi selang beberapa saat, ia akan mulai layu, lalu kering dan juga mati. Yesus mau bilang kepada kita lewat perumpamaan itu, yaitu, itulah hidupmu kalau jauh dari aku, Bapamu. Saudara, banyak dari kita mungkin kelihatan baik-baik saja di fase ini, seperti pekerjaan jalan, sekolah lancar, keluarga tampak baik, dan banyak lagi. Tapi mungkin saja di dalam hati kita semuanya kering atau tidak ada kehidupan. Kenapa? Kok bisa? Karena kita tidak sungguh-sungguh melekat pada Kristus, Bapa kita sendiri. Yesus pernah berkata, Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Perhatikan, ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berbuah. Apa sih artinya berbuah itu? Berbuah bukan berarti kita sukses besar di mata dunia atau di mata banyak orang. Buah itu adalah buah Roh Kudus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, anaknya. Kalau kita sabar di tengah tekanan, itu adalah buah. Kalau kita bisa mengasihi, meski kita disakiti oleh seorang atau seseorang yang kita percaya, itu adalah buah. Kalau kita tetap setia, meski tidak ada yang melihat kesetiaan kita tersebut, itu adalah buah. Tetapi, jujur, kita tidak bisa menghasilkan buah itu dengan usaha kita sendiri. Kita bisa bilang, contohnya kayak, mulai besok aku mau lebih sabar, mau lebih baik, mau lebih sabar lagi ke depannya. Tapi akhirnya pasti gagal juga. Kenapa? Karena ranting tidak akan bisa berbuah sendiri. Ranting hanya bisa berbuah jika ia melekat pada batang atau induknya. Begitu juga dengan kita. Kita hanya bisa berbuah jika kita melekat pada Yesus, Bapa kita.
Melekat itu artinya apa? Contoh dari melekat sendiri itu kayak setiap hari kita mencari Tuhan lewat doa, setiap hari isi hati dengan firman-Nya, hidup dalam ketaatannya, dan tidak jauh dari persekutuan dengan sesama orang percaya. Dan pastinya banyak lagi. Saudara-saudara, dunia ini memang menawarkan banyak hal yang kelihatannya indah dan nyaman, seperti uang, kekuasaan, popularitas, dan banyak lagi. Tetapi semuanya itu tidak kekal dan hanya bersifat sementara. Yang kekal hanyalah buah yang kita hasilkan di dalam Kristus. Hidup ini memang singkat. Kita tidak tahu kapan waktunya kita berakhir. Dan maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita tanpa berbuah. Biarlah hidup kita yang memberikan kesaksian yang nyata, sehingga orang lain bisa melihat Yesus melewati kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hidup saya sudah berbuah? Apakah saya sungguh-sungguh melekat pada Yesus setiap harinya? Jika belum, itu belum terlambat. Mari hari ini kita kembali kepadanya. Mari kita melekat erat pada Kristus, pokok anggur sejati, supaya hidup kita tidak kering, tapi berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkaulah pokok anggur yang sejati, dan kami hanya ranting-ranting yang lemah. Kami mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau melekat erat setiap hari kepadamu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh berbuah. Berbuah kasih, berbuah kesabaran, berbuah kebaikan, dan semua buah Roh Kudus. Jadikan hidup kami berkat bagi orang lain ya Tuhan. Dan biarlah melalui kami, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.